pertama di halaman 2. An Saubana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala siyamu syahrin bi asrati asyhurin wa sittati ayyamin ba'dahunna bi syahraini fadzalika tamamu sanatin yakni syahra ramadhana wa sittata ayyamin ba'dahu rawahu Darimi. Dari Sauban bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa sebulan Ramadan pahalanya sama dengan 10 bulan dan 6 hari sesudahnya pahalanya sama dengan 2 bulan. Maka yang demikian itu pahalanya sama dengan puasa setahun penuh, yakni bulan Ramadan dan 6 hari sesudahnya, yakni bulan Syawal. Berdasarkan hadis tersebut dijelaskan bahwa sebulan Ramadan pahalanya sama dengan 10 bulan dan 6 hari sesudahnya pahalanya sama dengan 2 bulan. Maka yang demikian itu pahalanya sama dengan puasa 1 tahun penuh, yakni bulan Ramadan ditambah 6 hari sesudahnya, yakni bulan Syawal. Lalu ketika seorang wanita yang mendapatkan haid atau seorang musafir yang akhirnya tidak bisa berpuasa Ramadan 1 bulan penuh, apakah tetap mendapatkan pahala puasa 1 tahun penuh jika wanita yang haid atau musafir itu pada saat bulan Syawal juga berpuasa 6 hari, Ustaz? Ya, iya kan. Wanita yang datang bulan di bulan Ramadan tidak bisa bulan Ramadan kan mereka berkewajiban untuk apa? Mengganti di hari yang lain. Jadi bukan berarti wanita puasanya terus boleh kurang 1 bulan, tidak. Nah, puasanya nanti diganti pada hari lain, sehingga tetap puasanya tetap 1 bulan. Apalagi awal bulan Syawal kondisi badan sakit atau kurang sehat untuk puasa Syawal, nunggu sampai sembuh dulu. Setelah sembuh aku niat untuk puasa Syawal. Puasa baru dapat 5 hari sudah terhalang oleh menstruasi. Puasa saya belum genap 6 hari bulan Syawal sudah habis. Bagaimana puasa saya yang masih kurang 1 hari di bulan itu, sah apa tidak? Apa harus dilengkapi biar genap 6 hari di hari lain selain bulan Syawal, itu boleh apa tidak? Ya, tidak boleh. Di 6 hari bulan Syawal itu ya harus pada bulan Syawal. Kalau udah bulan Muharram bukan Syawal itu. Ya. Nah, terus bagaimana kekurangannya? Maka ya, kalau ada kesempatan itu segera dilaksanakan. Kemarin hari apa? Kamis ya, hari raya Idul Fitri hari Kamis. Saudara mau Jumat terus mulai puasa boleh. Kalau harus nunggu nanti tanggal 20 atau 21 baru mulai terus datang bulan, wis ra sida poso no. Maka kalau niatnya mau mengerjakan di bulan Syawal itu ketika ada waktu segera dilaksanakan. Datang bulan kan 1 minggu. Ya. Sedang bulan Syawal kan 30 hari. Kurangi 1 minggu kan masih bisa. Nah, kalau memang masih bisa datang bulan, ambil bulan Syawal itu ketika tidak datang bulan itu segera dilakukan. Jangan menunda-nunda, nanti pas saatnya datang bulan malah poso. Nanti habis waktunya. Apa harus diganti? Tidak, itu tidak puasa ya tidak apa-apa kok. Bulan Syawal itu tidak puasa, tidak dosa, tidak dosa. Itu puasa sunnah. Ditinggalkan nggak apa-apa. Lah yang Ramadan itu kalau kamu tinggalkan tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama,
dosa. Tidak boleh diganti walau sepanjang tahun. Meninggalkan puasa 1 hari Ramadan tidak dibenarkan oleh agama, alasannya diganti sepanjang tahun tidak sah. Tetap dicatat suatu perbuatan dosa. Kalau bulan Syawal sengaja ditinggalkan tidak apa-apa, enggak dosa. Apalagi? Apakah puasa 6 hari di bulan Syawal itu boleh digabung dengan puasa qadha Ramadan? Sebab ada sebagian kaum muslimin berpendapat demikian. Mohon penjelasan, Ustaz. Gabung aja puasa Ramadan, gabung puasa Senin Kemis, gabung puasa Daud, lagi itu digabung. 1 kali puasa sudah berapa? Tidak boleh begitu itu, ya kan? Gabung-gabung itu model partai. Tidak ada puasa Syawal ya puasa Syawal. Senin Kemis ya Senin Kemis, nyaur utang ya nyaur utang. Ora kok utange 7 puasa Syawal 6 digabungke nyaur utang sisan wis karek 1. Ada. Apalagi? Brosur halaman 3 tentang puasa Arafah. An Abi Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saumu yaumi Arafata yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbalatan wa saumu Asyura yukaffiru sanatan madiyatan. Rawahu Ahmad. Dari Abu Qatadah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa pada hari Arafah, yakni tanggal 9 Dzulhijjah itu bisa menghapus dosa-dosa 2 tahun, yaitu setahun yang lampau dan setahun yang akan datang. Dan puasa Asyura, yakni tanggal 10 Muharram, bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Yang ditanyakan, mohon dijelaskan tentang puasa Arafah yang bisa menghapus dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, dan puasa Asyura bisa menghapus dosa 1 tahun yang lalu, apa mencakup dosa kecil atau dosa besar. Kemudian seolah-olah dengan berpuasa tersebut, bila berbuat dosa selama setahun, bila berpuasa Arafah dosanya pasti diampuni. Ini mohon penjelasan, Ustaz. Ya. Jadi hadis-hadis yang semacam itu namanya hadis untuk menggembirakan orang supaya suka berpuasa. Jadi pahalanya besar. Jangan sampai dilewatkan. Jangan ditafsir letterlek begitu. Kalau kamu sudah puasa Arafah wis ora ndek dosa dah. Setahun yang lalu malah tahun yang akan datang. Nanti kamu bebas berbuat apa saja sudah diampuni ya begitu. Itu maksudnya sampai Nabi menggambarkan itu begitu besar nilainya. Jadi jangan sampai ditinggalkan. Wong puasa wajib aja enggak ada begitu. Puasa wajib itu enggak ada seperti itu. Puasa Ramadan. Ya, itu menghapus dosamu yang tahun yang akan datang, tahun yang lalu, itu enggak ada begitu. Padahal cuma puasa sehari. Ya, puasa 30 hari, 29 hari Ramadan saja enggak ada keterangan semacam itu. Itu maksudnya puasa Arafah itu, puasa Muharram itu nilainya besar. Jangan sampai dilupakan. Jangan sampai ditinggalkan. Kalau memang ada kesempatan mengerjakan, jangan sampai ditinggalkan. Jangan terus masa wah aku wis poso Arafah wingi berarti saya sudah tidak punya dosa. Setahun yang akan datang kita berbuat apa saja bebas. Karena ampuni dosanya sudah diampuni. Ya. Maka ngaji itu perlu biar tahu ya ta, pemahaman begitu. Apalagi pertanyaan dari brosur cukup. Ya. Dari pertanyaan yang lalu ayo. Masih Nando ini banyak. Sebelumnya ada satu pertanyaan yang mohon dijawab sekarang. Ya. Saya punya keponakan gadis umur 17 tahun dipaksa oleh orang tuanya
agar menikah dengan pemuda umur 41 tahun. Di depan Pak Naib membohongi umur 17 tahun menjadi 20 tahun. Dan sudah ijab kabul, diantar ke rumah mertua. Sudah selesai acara, saya ikut mengantar ke kamar pengantin pria. Sesampai di kamarnya, sangat mengejutkan, banyak gambar-gambar porno tanpa busana dipasang di dinding. Karena saking malu, akhirnya saya cepat-cepat pergi meninggalkan keponakan sendiri. Saya berpesan agar bersabar dan istighfar untuk keponakan saya lewat SMS. Pernikahan tersebut baru berjalan 3 hari. Tiba-tiba keponakan saya datang ke rumah saya dengan wajah bengkak dan tangannya dua-duanya memar dan biru. Menurut ceritanya telah ditampar suaminya dan dianiaya karena tidak melayani suami dengan baik. Setiap diajak tidur bersikap dingin, tidak ada nafsu, jadi suaminya kesal. Untuk sementara agar ikut saya biar sembuh luka-lukanya. Dan keponakan saya mau nantinya ikut mengaji di cabang. Pertanyaan yang pertama, apakah pernikahan tersebut sah dengan cara membohongi umur dan dikarenakan punya hutang sebanyak 15 juta dari pihak pengantin pria? Kemudian yang kedua, apakah dibolehkan keponakan saya mendaftar ikut ngaji di cabang walau tanpa izin suaminya? Ini mohon penjelasan dari Ustaz. Nikah dengan paksaan itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Orang tuanya dosa itu. Dan apabila anak perempuannya tadi tidak berniat untuk nikah, ya, dipaksa, ya, nikahnya tidak sah itu, tidak mau sebetulnya. Tidak mau, tidak sah. Apalagi nikah nggo nyaur utang, udah luar biasa deh itu. Udah karo dijual anaknya itu. Tinggalkan aja kalau memang tidak suka, tinggal udah. Ya, kalau mbak suka, tinggal lapor kepada Kenaiban, saya minta diceraikan, nah itu sudah selesai. Orang tuanya itu tidak genah itu. Ya. Masa utang disauri anaknya. Ya, dan itu lihat kalau betul ceritamu itu, kalau betul ya, itu pemuda itu tidak baik. Umurnya 41 tahun, gambare kamare wedok-wedokan wudoh ya. Ya. Jadi isi di kepalanya itu bangsa kaya ngono ki wae. Jauh dari tuntunan agama, mesti jauh dari Allah. Maka anaknya disuguhkan gitu itu kan. Lebih baik tinggal pergi aja udah, minta ke Kenaiban, minta diceraikan nikahnya itu. Katakan alasan apa adanya. Dan saya sebenarnya tidak mau disorohkan orang tua saya punya utang gitu loh. Apalagi penipuan. Saya sebetulnya belum saatnya nikah. Umur saya baru sekian tahun, tapi diakoke sekian tahun. Nah, penipuan gitu. Itu namanya orang tua tegel neng anake kuwi. Nah, orang tuanya pun ya tidak ngerti agama mesti itu. Nah, orang hidup tanpa tuntunan agama itu mesti tidak karuan sudah. Kalau sekiranya hidup tanpa agama baik, bisa baik, Allah enggak nurunkan Quran kok. Allah sudah tidak ngutus nabi lagi, Nabi Muhammad enggak diutus. Maka Allah mengatakan wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dari sebelum Al-Qur'an diturunkan, Nabi Muhammad diutus, manusia itu dalam kesesatan yang nyata. Maka turunnya Al-Qur'an, datangnya Nabi Muhammad membawa Al-Qur'an, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subula salam. Mengangkat manusia itu dari kesesatan ke jalan keselamatan. Ya, manusia sesat sebelum Quran turun itu sesat. Diangkat kepada keselamatan dengan Al-Quran. Manusia dalam keadaan gelap,
yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Dengan Al-Qur'an dikeluarkan dari gelap gulita tadi ke cahaya yang terang benderang. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Memberi petunjuk kepada manusia ke jalan yang lurus. Maka sebelum Quran turun, manusia jalannya sesat. Nah, kalau orang sudah diturunkan Al-Quran kok masih sesat jalannya, masih dalam keadaan kegelapan, gelap gulita, ya, tidak mengerti jalan yang lurus, ya itu memang tidak memperdulikan Al-Quran itu. Turunkan Al-Quran atau tidak sama saja. Maka berbahagialah bagi kita yang mau memanfaatkan Al-Quran diturunkan oleh Allah ini sebagai jalan yang lurus, yang menyelamatkan manusia. Ya. Sebelum darah ngaji, berapa banyak yang walaupun ngakunya beragama Islam, ya sholat ya iya karena butuh, iya karena nasta'in. Berapa banyak yang masih nyimpen jimat-jimat sampai 3 lemari penuh itu. Ini nanti hari masih ada yang nyerah jimat gak ini? Nah ini jalan sesat itu. Kenapa kamu masih begitu? Ya, sebelum ngaji, belum ngerti Quran, dikiranya itu yang menyelamatkan, yang mendatangkan rezeki, yang menjaga keamanan. Dan padahal nek salat hanya kepadamu ya Allah saya menghambakan diri, hanya kepadamu saya mohon pertolongan. Tapi enggak dikaji, enggak ngerti isinya. Sampai itu mohon ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus kok yang kiai brojol. Ya dah, yang kiai brojol itu. Ngaji aja sak-sake. Ngaji kok nek kiai brojol coba. Dah. Maka itu Quran ini menyelamatkan kita. Ya, walaupun kowe ihdinas siratal mustaqim seperti apa wong siratal mustaqim itu Quran. Kalau kamu tidak mau kembali kepada Al-Quran ya tetap sesat kamu. Tetap jalan sesat yang ditempuh. Aja gugu romongane wong yang aja bali ning Quran ndak kena racun kowe. Ya. Itu justru manusia itu manusia yang merusak. Jauhkan manusia dari jalan yang lurus. Wong Allah saja menuntunkan supaya ikuti Quran, jangan ikuti yang lain. Lah kok ini malah manusia mengatakan jangan ikuti Quran, kamu kena racun. Dari ucapannya dia sudah menunjukkan menentang Allah. Menentang Allah. Menentang Rasulullah. Tapi ngaku Islam malah dianggap kiai, dah luar biasa kan. Coba kamu renungkan omongan mereka itu dengan Quran yang kamu kaji itu kamu renungkan. Tidak meyakini. Ya, kalau Quran sudah sempurna, tidak meyakini.